Mungkin kayak banyak orang juga yang majority tuh lebih pilih mungkin, Inter karena rasanya lebih keren atau kayak Indo justru lebih keren gitu. Halo muda-mudi, balik lagi sama Malam Minggu Pemuda di episode 3 yang pastinya nggak akan kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kabar muda-mudi gimana? I hope you all doing well dan healthy ya pastinya. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang kuliah Indo versus kuliah di Inter. It's a really fun topic to talk, isn't it? Jadi, tentunya aku di sini nggak akan sendiri. Aku Keisha di sini bakal ditemenin sama teman-teman dari Pemuda Bisa. Boleh dong kenalin, mungkin mulai dari Katy dulu kali ya. Halo guys, aku Katy. Aku dari Public Relation Division di Pemuda Bisa. Salam kenal. Boleh dilanjut sama Joan? Halo guys, nama aku Joan, aku dari Public Relation Pemuda Bisa. Salam kenal juga. Oke, kita udah kenalan nih sama semuanya. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng, pokoknya asik banget. Nah, topiknya tadi kan udah bilang nih, kita bakal ngebahas tentang kuliah Inter versus kuliah di Indo. Nah, aku kepo nih, kalau pandangan kalian itu soal kuliah di Indo sama kuliah di Inter tuh apa sih? Terus kalian prefer lebih pilih yang mana? Kalau aku sendiri, menurut aku nih ya, kuliah di Indo tuh lebih homey gitu. Soalnya aku sendiri kan emang lahir di Indo. Jadi kayak ya udah emang tempat aku lahir gitu. Kalau misalkan kuliah di Inter tuh pasti lingkungannya beda, culture-nya beda, jadi bakal learn a lot of new things gitu. Kalau menurut Joan gimana Joan? Kalau aku sendiri, aku juga lebih pilih kuliah Indo sih. Soalnya kayak kalau kuliah Inter tuh kayak aku kayak masih belum siap gitu personally. Jadi mungkin kayak S2 aja gitu atau setelah S1 gitu. Kalau Katy gimana Katy? Kalau aku sih sebenarnya lebih prefer kuliah Inter ya. Soalnya aku emang dari dulu lebih suka lingkungan luar negeri karena menurut aku pengen belajar lebih banyak lagi tentang culture orang. Terus kalau misalnya di luar negeri kan aku jadi bisa ketemu lebih banyak orang lagi dengan berbagai macam personality. Nah, jadi aku bisa lebih banyak belajar kalau misalnya di luar negeri gitu. Kalau menurut kalian nih, plus minusnya kuliah di Indo sama di Inter tuh apa? Kalau aku mungkin kalau di Indo tuh biasanya tuh kayak lebih dekat sama keluarga nggak sih? Terus kayak bisa kayak lebih gampang buat berkomunikasi sama yang lain gitu. Tapi mungkin kayak kalau buat aku sendiri, kadang ada beberapa jurusan gitu yang emang nggak bisa di-pursue di Indonesia gitu. Bisanya kan kayak contohnya degree-degree yang kayak spesifik gitu kan. Jadi mungkin itu kurangnya gitu. Kalau Keisha sendiri gimana? Kalau menurut aku, yang paling menonjol banget deh kalau misalkan di Indo tuh gak usah belajar bahasa English lagi gitu. Maksudnya emang pasti kita belajar ya. Cuman kalau untuk kuliah di Inter tuh English kita harus lebih dikuasai. Karena kita bukan sekedar berkomunikasi doang kan, tapi kita juga belajar menggunakan bahasa itu gitu. Terus juga mungkin aku setuju sih sama Joan, kayak kalau misalkan di luar juga ya seperti tadi Joan bilang gitu kan. Kalau misalkan Kitty gimana gitu? Kalau menurut aku sih plus minusnya tuh kalau misalnya di Indonesia kan lebih dekat sama orang tua ya. Jadi kalau misalnya mau pulang dari kota sini, misalnya dari Jakarta ke Lampung gitu, itu kan cuma kayak 30 menit atau 1 jam doang. Nah kalau misalnya di Inter itu bisa kayak 8 jam, bisa 10 jam, terus mungkin kayak kalau misalnya di Inter gitu, kangen masakan Indo sih pasti. Kalau misalnya di Indonesia kan mau nasi Padang tinggal beli. Kalau di luar negeri nasi Padang di mana nyarinya gitu. Paling itu sih. Benar-benar setuju sih. Kayak apa? Pasti kangen banget gak sih? Kayak terus juga kayak kangen environment-nya Indonesia gitu. Karena kan pasti beda banget gak sih sama yang kayak di luar gitu. Setuju sih. Terus tapi tadi tuh bener sih. Kadang kita suka kangen comfort food gak sih? Comfort kayak dari tempat kita lahir. Tadi nih ya, aku sendiri juga sebenarnya jujur lebih prefer buat kuliah di Inter sih, karena aku setuju sama yang Katy bilang tadi, kita bisa belajar banyak hal gitu kan. Nah, tapi untuk kuliah di Inter, setuju nggak sih Kat? Kita juga harus lebih independen, karena kan jauh dari keluarga.
Kalau cara kamu sendiri gimana biar bisa lebih independen kalau kuliah di luar? Aku sebenarnya persiapannya emang dari kecil udah dipersiapin untuk kayak tinggal sendiri, mau masak harus sendiri, beres-beres sendiri. Jadi bener-bener nggak ada yang bukan suatu hal baru untuk tinggal sendiri nantinya gitu. Jadi nggak culture shock gitu. Oh harus bersih-bersih sendiri, kaget. Harus masak sendiri, kaget. Nggak gitu, jadi aku udah dibiasain kalau misalnya mau apa-apa harus ada planning sendiri. Karena orang lain kan nggak akan ngurusin kamu di sana. Dan nggak akan ada orang lain di sana. Jadi mau nggak mau harus ngurus diri sendiri, harus bisa planning sendiri, harus tahu ke depannya mau ngapain, harus bisa ini dan itu gitu. Terus kalau misalnya untuk tempat tinggal juga, itu aku biasanya disuruh cari sendiri karena cuma aku doang yang tahu aku enaknya tinggal di tempat yang kayak mana. Jadi ya independennya nyari tempat tinggal sendiri juga. Terus dokumen segala macam juga aku yang ngurusin sendiri. Jadi ya orang tua terima beres. Jadi ya biar bisa tahu oh ternyata dia emang udah mandiri gitu. Jadi kalau kamu udah dari kecil ya udah dibiasain jadi semuanya nggak kaget. Kalau aku sendiri sih pastinya juga di sana harus part time gak sih? Itu juga mungkin salah satu cara buat jadi lebih independen biar apa-apa tuh seenggaknya buat uang jajan tuh ada gitu. Karena di sana pasti kan nggak mungkin cuma sekolah terus balik terus cuma kayak cuma kuliah balik nggak mungkin lah, pasti kita main jajan gitu kan. Jadi itu mungkin salah satu cara buat aku nantinya kalau memang nanti kuliah di Inter aku bakal ngambil part time sih. Kalau ngebahas di Inter itu kan pasti lingkungannya beda, pertemanannya pun beda ya. Kalau menurut kalian pertemanan yang ada di Inter sama yang di Indo tuh gimana sih? Kalau menurut aku nih ya, kalau misalnya di Indo itu yang suka aku perhatiin pertemanan itu bener-bener kalau kemana-mana itu harus selalu sama temen, ya nggak sih? Sadar gak sih kayak kalau misalnya ke mall gitu, misalnya pulang sekolah, Bener. ada tuh group of friends yang kayak ngobrol bareng-bareng cewek cowok gitu. Tapi kalau di Inter itu kebanyakan ya udah sendiri-sendiri, mau beli makan sendiri, mau kemana sendiri. Jadi kayak lebih mandiri gitu. Gitu sih. Kalau menurut Joan gimana menurut Joan? Kalau dalam pandangan aku sih kayak yang aku lihat kayak mungkin kalau di luar tuh kayak kita bakal harus kayak terbiasa gitu loh adaptasi sama society kita gitu nggak sih, kayak buat temen dan segala macam. Saya yang aku lihat juga sama sih, kayak kalau di Indo tuh kita udah sering mengucap kayak geng sendiri atau apa, jadi kayak kita udah kayak ada comfort zone-nya gitu. Cuman pas di luar kita harus lebih lebih adaptasi gitu nggak sih, karena ya emang budayanya beda, culture-nya beda gitu. Aku setuju sih sama kalian. Nah, seperti yang tadi kita bilang, orang-orangnya kan pasti beda ya sama yang di Indo. Setuju gak sih? Kalau menurut aku ya, aku sih ngelihatnya kalau di Inter tuh ya banyak orang yang memang ini aku mau kuliah di Inter terus pasti sana taunya every week dia kayak go to any party gitu loh. Nah, itu kan kalian juga setuju kan? Kayak pasti party di sana tuh kayaknya jauh lebih gampang gitu. Terus pasti kita pun kegoda gak sih buat main party gitu. Kalau kalian sendiri nih, seandainya ya, Joan kan tadi nggak milih di kuliah di Inter, tapi seandainya kalian berdua kuliah di Inter, terus ada godaan-godaan seperti itu, kalian bakal gimana? Katy dulu deh, soalnya dia kan pilih Inter. Oke, kalau aku sebenarnya lebih membatasi diri sih. Kalau misalnya emang mau have fun, misalnya mau cari suasana baru, nih misalnya stres banget abis ujian, ya udah nggak apa party dikit lah, it's okay gitu. Kayak me time dulu atau nggak have fun dulu sama teman-teman, kan kayak you yourself loh. Yang nggak harus nge-push diri sendiri untuk belajar terus-terusan misalnya. Nah, tapi kalau misalnya di musim ujian ya nggak party dulu lah. I mean kayak nilai juga penting kan. Nah, itulah intinya harus tahu lah mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Kalau misalnya emang party ya kalau misalnya emang mau merefresh pikiran abis ujian nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya pas ujian mendingan jangan gitu. Bener. Jadi kayak lebih kayak tahu gitu ya kita bisa adaptasi gitu kan. Kalau misalnya lagi ujian jangan. Sama sih mungkin aku juga sama kayak gitu kayak. Jadi kalau misalnya ada godaan party kayak gitu ya bener aja buat have fun. Cuman juga mungkin lebih kayak juga lihat dulu pertemanan kita apakah memberikan kayak dampak positif atau justru malah membuat kita yang awalnya suka rajin belajar terus jadinya malas-malasan gitu.
Kalau Keisha gimana? Jadi kalau menurut aku tetap ya bener sih, setuju aku sama kalian, work life balance nggak sih? Dan kita juga bisa memilih teman-teman yang mendukung kita untuk jadi lebih maju, dan malah yang ngasih negatif ya kita tinggalin gitu. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian sendiri ada yang mau nambahin gak nih buat kira-kira mau dibahas apa lagi soal kuliah Indo dan kuliah Inter? Kalau aku mungkin lebih kayak mungkin kayak banyak orang juga yang majority tuh lebih pilih mungkin Inter karena rasanya lebih keren, atau kayak Indo justru lebih keren gitu. Tapi sebenarnya sama aja nggak sih, kayak kalau aku lihat university tuh nggak nentuin gitu loh harga diri kamu gitu. Yang nentuin ya maksudnya kalau kamu rajin belajar, kamu tahu potensi kamu di mana, kamu suka apa, justru itu yang membuat kamu keren sih kayak gitu. Setuju gak yang lain? Aku setuju banget. Karena balik lagi ke diri kitanya lagi. Walaupun kita udah kuliah di luar, kita balik gimana, ya balik ke dirinya kita lagi. Kalau misalnya kita udah dapet nih S1 di luar, tapi ternyata kitanya males-malesan, ya belum tentu bisa sukses juga. Dan sebaliknya, kalau misalkan kitanya juga mungkin yang nggak terlalu, ya ada yang nggak setinggi S1 atau mungkin lulusan SMA, banyak kok yang sukses juga. So, balik lagi ke diri kita lagi kan sebenarnya gitu. Kiti mau nambahin nggak? Sebenarnya kalau misalnya untuk kuliah luar negeri atau dalam negeri itu kan sesuai prioritas masing-masing ya, kayak sesuai dreams-nya juga. Kan ada juga orang yang kayak, oh gue pengennya ke Oxford, gue pengennya ke Harvard. Ada juga orang yang pengen masuk UGM, pengen masuk Unpad. Kan beda-beda kan ya. Dan juga kayak, ya sesuaiin dirinya aja. Kalau misalnya emang udah siap ke luar negeri, ya udah coba apply ke luar negeri. Tapi kalau misalnya emang dreams-nya di Indonesia, ya udah pursue your dream here. Jangan kayak misalnya kalian belum siap nih untuk ke luar negeri, terus habis itu di sana jadi culture shock dan lain-lainnya, nanti malah jadi susah dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya emang maunya di Indonesia dan emang pengennya dari awal di Indonesia, udah coba aja di Indonesia dulu, terus habis itu nanti S2 atau S3-nya baru ke luar negeri. Karena untuk luar negeri itu bukan suatu hal yang mudah sih kalau kata aku. Karena ya yang satu Asia aja, yang misalnya kayak jangan jauh-jauh lah, misalnya Singapura aja, itu pergaulannya udah beda jauh banget sama Indonesia, dan kayak mungkin orang-orang yang gak terbiasa itu bakal culture shock. Jadi persiapin dulu aja diri matang-matang sebelum pindah ke negara orang lain gitu. Benar sih, jangan jadi keikutan teman-teman, mungkin dia nanti mungkin pas ada SMA nih, kamu mau kuliah di mana, terus rata-rata pada mau kuliah di luar. Jadi kayak kita ke-push sendiri buat ikutan kuliah di luar, jangan ya. Karena seperti yang Katy bilang tadi, itu nggak gampang loh buat kuliah di luar tuh, mental kita harus siapin, semuanya harus disiapin. Mungkin segitu aja kali ya malam Minggu Pemuda pada hari ini. Mungkin bisa di-close sama Joan? Kalau gitu segitu aja podcast kita hari ini, dan semoga bermanfaat juga ya, dan kita juga belajar sesuatu yang penting. Dan juga jangan lupa buat follow Instagram Pemuda Bisa, YouTube-nya, dan juga kita juga ada podcast biar bisa dengerin tiap hari. Oke, bye-bye. Bye semuanya.